Melihat bahwa Luo Zeng memblokir Yin Dannya sendiri dan membunuh pedang itu, Pure Timur Jun sedikit ngeri. Namun, pada saat dia bereaksi, Yin Dan yang menghancurkan pedang dan tiba-tiba memutarnya. Itu seperti ular yang pintar, menyelinap menjauh dari pedang bayangan Luo Zeng dan menikam ke arah Luo Zeng. Wajah Luo Zeng tenang, dan pedang bayangan itu di tangan mundur. Dang 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 dang. Pada saat ini, kedua pria itu saling berdekatan. Ilmu pedang Luo Zeng sangat keras dan menentukan, sementara pedang murni dari timur lembut dan stabil. Meskipun enamel oriental murni dapat melihat melalui masa depan, Luo dapat memungut ingatannya, dan ia juga dapat memperoleh wawasan tentang tik murni timur. Jadi ketika Anda datang kepada saya, pedang dari keduanya sama baiknya dengan anggapan Anda datang dan pergi, seperti 2 tahun teman akrab yang akrab satu sama lain dan bekerja sama satu sama lain. Orang-orang di sekitarnya terkejut dan berpikir mereka benar-benar belajar. Hei! Luo Zeng menghancurkan setiap pedang, dan tubuh pedang itu dicampur dengan energi murni. Dalam hal kekuatan, itu sangat mengerikan, dan lotus merah terjalin di sepanjang bilah pedang bayangan. Pedang Yin Dan yang sekarat sangat kuat, tetapi setiap kali mereka bertabrakan dengan pedang bayangan Luo Zeng, selalu ada getaran dalam sinar 2 warna hitam dan putih pedang, yang merupakan kilau samar. Jika berada di bawah tabrakan terus-menerus, Yin Dan yang ini cepat atau lambat akan runtuh. Sebaliknya, Luo Zeng lebih berani dalam perang Vietnam. Alis murni dari timur sedikit berkerut. Meskipun ekspresi di wajahnya masih tenang, hatinya penuh kekhawatiran. Jika ini terus berlanjut, Yin Dan yang cepat atau lambat akan runtuh. Teratai merah ini tidak mengerikan, dan dapat dikombinasikan dengan kontrol Luo Zeng. Dia sulit ditolak. Apa-apaan dia? Luo Zeng tahu ide timur murni, dan serangan di tangannya lebih cepat. Hei! 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 Setelah 3 pedang dicabut, dan pembukaan dan penutupan besar digabungkan, bagian timur murni dari pedang itu memblokir bagian tengah, tetapi pedang di kedua sisi menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Kalajengking oriental murni adalah tempat peristirahatan, dan Yin Dan yang di tangan semakin suram. Dengan cara ini, itu akan dikalahkan. Ini. Tidak percaya dengan hati yang murni dari timur, dia adalah yang paling bangga dengan sekolah, sebenarnya kalah dari Luo Zeng anak ini. Hei! Pada saat ini, Hua Tianming akhirnya bergabung dengan gadis bermata biru itu. Dia dengan lembut mengangkat tangannya, dan sepotong es yang indah berkibar di pergelangan tangannya, memancarkan sedikit kedinginan. Gadis bermata biru ini benar-benar gelisah dalam energi, sehingga energinya terperangkap pada suhu rendah mutlak. Hua Tianming bertaruh pada es dan bergumam. Tianjian, bantu aku. Setelah melihat kehidupan Hua Tian, Oriental Timur Murni tiba-tiba muncul di matanya. Orang-orang kudus yang masih hidup, Yaseng dan penyempurnaan agung dari Allah yang benar tidak dapat menolongnya. Orang-orang ini telah ketakutan oleh kekuatan pembakaran teratai merah. Bagaimanapun, Hua Tiantian adalah iblis sejati mata biru, mungkin kemampuan untuk melawan Luo Zeng. Ketika Hua Tianming mendengar panggilan dari timur yang murni, dia menoleh dan melihatnya, matanya menunjukkan makna yang aneh. Wanita itu melihat adegan ini, dan wajahnya juga tergesa-gesa. Bocah bernama Tianjian ini salah dan bergabung dengan gadis bermata biru. Jika dia bergabung dengan Oriental Pure, bagaimana Luo Zeng bisa bersaing? Dengan Kaisar Qing, dia telah diam-diam mengamati timur murni dan Luo Zeng. Dia ditatap oleh wanita itu. Sangat sulit untuk menemukan peluang, tetapi begitu kesempatan muncul, dia tidak akan ragu untuk menembak. Hua Tianming mengepak ke arah pertempuran sengit 2 orang, dan dia menjabat tangan kanannya, mengungkapkan lengan kanannya. Awalnya di lengan kanannya, lingkaran perban emas diikat, dan perban itu diukir dengan dewa misterius. Dewa-dewa ini adalah Hua Tianming yang terdaftar di wilayah Tuhan. Dia berjalan di dewa sendirian, dan itu terlalu mudah diingat dengan ular-ular. Setelah menyelinap ke dalam keluarga Oriental, dia lebih mungkin terkena karena pedang ini, jadi dia akan menyegel ular-ular di lengan kanannya. Saat Hua Tianming melepaskan ikatan perban di lengan kanannya, napas besar muncul darinya. Gosip besar di puncak kehampaan sangat kuat, tetapi atmosfer yang luas ini tidak lemah. Dengan cahaya kemasan di permukaan lengan kanannya, pedang ular sudah muncul. Di bawah cahaya kemasan yang mencolok, itu seperti putaran kemuliaan. Pedang itu. Aku belum pernah melihat Tianjian memiliki harta ini. Apakah pedang ini juga kepercayaan akan harta? Setelah beberapa orang merasakan momentum Hua Tianming Tang Snack, wajah mereka bingung. Meskipun Tianjian telah digunakan kembali oleh Timur Murni, tetapi hanya Dewa Timur yang besar dan benar, statusnya tentu tidak sebagus Taking Timur. Dari mana orang ini mendapatkan harta sebanyak itu? Setelah melihat ular pedang ular di timur, tampilan juga sedikit kental. Pedang bayangan Luo Zeng sangat kuat. Dia hampir tidak bisa menyentuh Yin Dan yang untuk membunuh pedangnya. Bisakah pedang yang dihancurkan Tianjian lebih luar biasa daripada pedang Luo Zeng? Hei! Kehidupan Hua Tian memerintahkan pedang ular dan terbang di kehampaan, berhenti di antara keduanya. Kamu dan aku bekerja sama untuk membunuh anak ini dan melepaskan tubuh iblis yang sebenarnya darinya. Pada saat itu, 2 iblis sejati akan menjadi segalanya untukmu. Kata Oriental Pure. Kalajengking Oriental Murni itu sendiri tidak dapat mewarisi tubuh iblis yang sebenarnya. Orang yang paling ideal di dalam hatinya adalah Taking Oriental dan Tianjian. Hua Tianming dengan lembut mengguncang ular-ular dan menunjuk ke Luo Zeng. Di permukaan ular, es membeku menyebar, dan bunga-bunga es kecil diam-diam mengembun. Luo Zeng memandang Hua Tianming, alisnya dengan lembut terangkat.
Jika Hua Tianming membunuh dirinya sendiri, dia memang bisa mewarisi tubuh iblis yang benar-benar lengkap. Dia memilih untuk bertarung melawan air pada saat-saat ini, dan konsekuensinya mungkin tidak terbayangkan. Kecoa murni Oriental memiliki senyum tipis di wajahnya, dan dia ingin bergabung dengan pedang surga. Namun, Hua Tianming berbalik ke arah, dan Jian Feng berbalik, mengarahkan ujung pedang ke timur yang murni. Semua orang di kekosongan ini memiliki ekspresi yang tidak bisa dijelaskan di wajahnya. Termasuk kaisar, dan wanita itu. Tentu saja, suasana hati setiap orang berbeda secara alami. Tianjian, mengapa kamu ingin pedang mengacu pada Oriental murni? Apakah dia bukan dewa besar timur yang sejati? Taking Timur sudah memiliki kecurigaan tentang orang ini, mengatakan bahwa ada masalah dengan asal-usul Tianjian. Saya tidak berharap kecurigaan ini menjadi kenyataan. Darah gembala sangat bagus untuk Taking di timur, dan itu wajar untuk memahami perasaan yang tersembunyi. Namun, ini adalah urusan keluarga-keluarga Oriental. Orang luar secara alami tidak mengajukan pertanyaan. Sekarang Taking Timur telah jatuh, dan, Tianjian, ini benar-benar bermasalah. Tianjian, apa artinya ini? Wajah murni timur tenggelam, dan pada saat ini dia memikirkan Taking Timur. Sebelum Taking skeptis tentang asal-usul, Tianjian, ia tidak menerima begitu saja. Dia berpikir bahwa Taking Timur merasa bahwa posisinya dihasut oleh Tianjian, dan bahwa ia secara alami akan memadati Tianjian. Kunci Oriental Murni Jun percaya bahwa bahkan jika ada masalah dengan asal-usul Tianjian, ia juga dapat menolaknya. Lagi pula, Tianjian hanyalah dewa sejati yang besar. Jangan katakan bahwa kebesaran itu sempurna, Ya Seng, orang suci itu mampu seperti dia. Tapi Timur Murni dan tak terhitung jumlahnya, dan bagaimanapun, Anda tidak akan menemukan pemandangan ini.